Dalam 3 bulan kultivasi pintu tertutup ini, dengan bantuan Vena Roh, Wang Lin mampu melakukan terobosan melewati tahap Naschen Soul. Yang perlu dia lakukan sekarang adalah mereformasi jiwa asalnya dan kemudian tingkat kultivasinya akan kembali ke tahap formasi jiwa. Hanya ada 3 tanda teh yang tersisa di wajahnya dan segel santai ada di ambang melanggar. Dibandingkan dengan semua ini, pencapaian terbesarnya adalah dia menemukan bahwa seluruh sekte pemurnian jiwa diliputi oleh sesuatu yang tidak terlihat. Hal tak terlihat ini yang meliputi sekte kadang-kadang lepaskan fragmen jiwa dan kemudian ratusan energi spiritual yang berbeda akan keluar untuk memperjuangkannya. Fragmen jiwa ini tidak selalu muncul di tempat yang sama, mereka tersebar di setiap bagian dari gunung pemurnian jiwa. Setelah memperhatikan ini, hatinya tergerak. Dia dengan cepat mengeluarkan manual bendera jiwa dan kemudian, setelah memeriksanya sebentar, dia dapat melihat beberapa rahasia. 3 metode untuk memperbaiki bendera jiwa dibagi menjadi pemurnian jiwa, pengekstrakan jiwa, dan penyegelan jiwa. Pemurnian jiwa adalah metode untuk menyaring setiap fragmen jiwa di dunia dan menyegelnya di dalam sebuah bendera sehingga ia akan tumbuh bukannya menghilang. Ekstraksi jiwa berbeda. Itu tidak bisa memperbaiki fragmen jiwa, itu hanya bisa mengekstrak jiwa dari orang yang hidup dan menyegelnya di dalam bendera jiwa untuk dikontrol. Adapun yang terakhir, penyegelan jiwa, Wang Lin tidak memiliki apapun untuk membandingkannya dan merupakan agak bingung. Menurut Soul Refining Mountain, bendera jiwa berada di peringkat puluhan, ratusan, ribuan, puluhan ribu, dan sebagainya. Semakin banyak jiwa yang terkandung dalam bendera, semakin kuat kekuatannya. 10 dan 100 jiwa bendera sangat umum, tetapi begitu bendera jiwa memperoleh 1000 jiwa, ia dapat menggunakan mantra tertentu dan kekuatannya akan bergantung pada jiwa utama. Untuk membuat bendera jiwa ribuan jiwa, seseorang harus memiliki jiwa primer. Ini adalah faktor pembatas yang membuat bendera ribuan jiwa cukup langka. Banyak bendera jiwa ratus jiwa telah mencapai batas 999 jiwa, tetapi tanpa jiwa utama, itu tidak dapat menjadi bendera jiwa ribuan jiwa. Hanya ada satu persyaratan untuk jiwa utama dan itu adalah bahwa itu harus lebih kuat daripada semua jiwa lain di bendera jiwa digabungkan. Sementara Wang Lin mempelajari bendera jiwa, dia memikirkan Qilin jauh di bawah sekte. Binatang itu pastilah jiwa utama bendera jiwa emas itu. Wang Lin telah mengumpulkan sejumlah besar fragmen jiwa selama 3 bulan kultivasi ini. Untuk beberapa alasan, fragmen jiwa ini telah berkumpul di dalam Vena Roh. Ketika Wang Lin memeriksa Vena Roh untuk pertama kalinya, mereka tidak ada di sana. Seseorang jelas telah mengumpulkannya sebelum dia memeriksanya. Saat dia mengumpulkan pecahan jiwa, dia mengerti kemana perginya semua pecahan jiwa dalam nada roh. Mereka semua terserap oleh bendera jiwa di bawah sekte. Seseorang dan sebuah bendera mulai mencuri fragmen jiwa dari satu sama lain. Namun, bendera dikunci di satu tempat dan tidak lincah seperti Wang Lin. Dalam 3 bulan terakhir, hampir 90% fragmen jiwa diambil oleh Wang Lin. Ada jiwa yang kuat dan lemah di antara fragmen jiwa ini. Selama 3 bulan ini, Wang Lin menemukan satu yang berada pada tahap awal Naschen Soul dan menggunakannya sebagai jiwa utamanya. Tidak banyak fragmen Naschen Soul yang muncul, hanya sekitar 2 atau 3 tahun. Setiap kali seseorang muncul, para murid utama dari Soul Refining Sect akan memperebutkannya. Kata-kata Kuo Dongjian menggerakkan Wang Lin. Persis seperti yang dia pikirkan, murid-murid dari Soul Extracting Mountain mengekstraksi jiwa-jiwa dari tubuh untuk menyegel bendera mereka. Dia memutuskan bahwa dia harus mencari waktu untuk mendapatkan sendiri metode produksi bendera jiwa dari Soul Extracting Mountain dan mempelajarinya. Adapun pusaran jiwa, itu adalah salah satu dari 3 teknik di dalam bendera jiwa manual. 3 teknik itu adalah kondensasi, vortex jiwa, dan pengorbanan darah. Kondensasi agak sederhana. Meskipun hanya ada 10 jade di Soul Refining Peak, banyak yang membuat salinan teknik ini untuk dijual. Teknik ini didasarkan pada pemurnian jiwa. Dengan teknik ini, seseorang dapat membuat fragmen jiwa halus mengambil bentuk dan memasukkannya ke dalam bendera jiwa. Soul Vortex adalah teknik yang sangat langka. Setidaknya ini adalah kasus di Soul Refining Mountain. Diperlukan setidaknya kultivasi tingkat Naschen Soul untuk belajar, tetapi tidak semua kultivator Naschen Soul bisa mempelajarinya. Misalnya, Guo Dongjian masih belum berhasil mempelajarinya. Setelah teknik ini digunakan, itu akan menyerap sejumlah besar jiwa. Apakah itu digunakan untuk bertarung atau mencuri jiwa, itu sangat kuat. Teknik terakhirnya adalah pengorbanan darah. Menggunakan teknik ini akan meningkatkan kekuatan bendera jiwa dengan beberapa kali lipat. Sepertiga alasan mengapa Soul Refining Sect memiliki begitu banyak murid namun begitu kuat adalah karena teknik ini. Namun, teknik ini sangat sulit untuk diolah. Bahkan sebagian besar murid Naschen Soul tahap akhir belum bisa mempelajarinya. Wang Lin melambaikan tangannya dan pusaran jiwa menghilang. Dia mengeluarkan bendera jiwa dan kemudian sejumlah besar fragmen jiwa diserap olehnya. Ekspresi Guo Dongjian sangat jelek. Butuh bertahun-tahun kerja keras untuk mengumpulkan semua fragmen jiwa itu dan mereka dicuri begitu saja. Setelah menghela nafas, dia hanya bisa tersenyum pahit. Ini adalah aturan sekte pemurnian jiwa.
Dia datang ke sini untuk mencuri bendera jiwa Wang Lin, tetapi miliknya malah diambil. Dia menghela nafas lagi, menggenggam tangannya pada Wang Lin, dan pergi dengan perasaan tertekan. Wang Lin menaruh Nas Chen Soul yang dia tangkap ke dalam bendera jiwanya. Segera mulai berkelahi dengan Nas Chen Soul yang sudah ada di dalam. Wang Lin tidak lagi melihat bendera, dia tahu bahwa pemenang akan menjadi jiwa utama baru dan yang kalah akan menjadi bawahan pemenang. Jantung Suyun dan Liu Wei berdebar kencang saat mereka diam-diam berdiri di samping. Meskipun Suyun terlihat percaya diri sebelumnya, dia tidak akan pernah berpikir bahwa kakak senior ini King Mu akan berhasil menguasai pusaran jiwa. Wang Lin melihat sekeliling. Tempat ini sangat elegan dan berisi daya tarik tertentu. Wang Lin dengan tenang dan perlahan berkata, aku akan menjatuhkan masalah kalian berdua yang mengubah lingkungan gua aku. Kalian berdua, cepat pergi. Suyun mengungkapkan ekspresi memohon dan berkata, saudara magang senior King Mu, kami berdua tidak akan mengganggu kamu. Jika kita pergi sekarang, pecahan jiwa yang telah bekerja keras untuk kita akan dicuri. Kami berdua hanya menginginkan tempat yang aman untuk bercocok tanam. Kami pasti tidak akan membuat masalah bagi kamu. Wang Lin tidak berbicara, tetapi matanya menjadi dingin. Hati Suyu bergetar ketika tatapan itu tertuju padanya. Liu Wei sudah malu-malu dan pada saat ini dia tidak tahan lagi, jadi dia mulai menangis. Liu Wei sangat berbakat, dia mencapai tahap pertengahan formasi inti relatif cepat. Kemudian, selama kompetisi murid luar, dia memberikan semuanya dan menjadi murid sekte dalam. Tapi setelah memasuki sekte dalam, itu bukan yang dia harapkan sama sekali. Sekte dalam adalah tempat yang kuat melahap yang lemah, itu jauh berbeda dari yang dia harapkan dari sekte kultivasi. Wang Lin mengerutkan kening. Dia melambaikan lengan bajunya dan baru saja akan membuang keduanya ketika dia tiba-tiba mengangkat kepalanya dan menatap langit. Sosok hijau yang tampak seperti peri turun dari langit dan mendarat 100 kaki di depan Wang Lin. Liu Mei. Setelah melihat wanita ini, Wang Lin mengerutkan kening lebih keras. Liu Mei tersenyum tipis dan berkata, saudara King Mu telah memulihkan sebagian besar dari kultivasinya. Itu panggilan untuk perayaan. Saat Liu Mei berbicara, Wang Lin menunjuk ke udara, menyebabkan Suyun dan Liu Wei pingsan. Liu Mei, langsung saja ke titik, perlu berpura-pura. Kamu hanya merusak citra masa lalu yang aku miliki tentang kamu, Wang Lin menatap Liu Mei. Suaranya dingin. Liu Mei memandang Wang Lin. Dia menghela nafas dan berkata, Wang Lin, musibah besar akan menimpa kamu. Pergi, tinggalkan planet Suzaku. Ekspresi Wang Lin tetap tenang. Dia tidak mengatakan apa-apa saat dia menunggu Liu Mei selesai. Liu Mei berbisik, aku tidak akan berbohong padamu, kamu sudah tahu bahwa aku seseorang dari negara Suzaku, tetapi aku bukan murid biasa. Tuan aku adalah kultivator nomor 1 di Suzaku, Zukuezi. Mata Wang Lin bersinar. Semua yang ada dalam pikirannya tiba-tiba menjadi jelas dan dia bertanya, apa yang terjadi dengan kupu-kupu merah setelah pertempurannya denganku? Setelah mendengarkan Liu Mei, dia tiba-tiba membuat koneksi dan sampai pada kesimpulan yang mengerikan. Liu Mei mengungkapkan sedikit apresiasi. Dia menatap Wang Lin dan berkata, kupu-kupu merah, dibunuh oleh kakak magang senior aku. Wang Lin menghirup udara dingin. Setelah mengkonfirmasikan spekulasi itu, dia berkata, sepertinya pertarunganku dengan Red Butterfly hanya pertempuran udara dengan orang-orang tertentu. Liu Mei menggigit bibir bawahnya dan berbisik, kakak Wang, kau harus pergi. Semakin cepat semakin baik. Dia memandang Wang Lin dengan penuh arti, mendesah, dan pergi. Ketika Liu Mei pergi, dia menghela nafas dan berpikir, Wang Lin, Liu Mei diperintahkan oleh Tuan untuk meninggalkan tanda aku di hati dao kamu. Ini adalah takdir yang tidak bisa ditolak oleh Liu Mei. Aku tidak bisa melanggar perintah Tuanku. Kecuali bayanganmu muncul di hati daoku, tidak ada cara bagiku untuk kalah dalam pertarungan antara hati dao kita ini. Hanya aku, Liu Mei, yang mengerti wilayah 1000 fantasi tanpa kekejaman dan menunjukkan emosi di permukaan sementara hatiku tetap kejam. Bagaimana kamu bisa menang? Di matanya, ada sedikit kekejaman, tapi itu disembunyikan oleh aktingnya. Wang Lin masih mengerutkan kening saat ia melihat punggung Liu Mei. Meskipun Liu Mei tampaknya telah menunjukkan masalahnya, itu juga meninggalkan ketidakpastian yang tak terhitung jumlahnya. Wang Lin mengerutkan kening lagi dan bergumam pada dirinya sendiri, semua ini aneh. Aku terus memiliki perasaan aneh tentang Liu Mei ini. Aneh. Tidak lama setelah itu, dia memandang Suyun dan Liu Wei. Dia melambaikan tangannya dan memindahkan kedua wanita itu 1000 kaki jauhnya dari guanya. Saat dia menggerakkan mereka, hatinya mulai bergetar seolah dia tiba-tiba teringat sesuatu. Tangan kanannya terulur dan menarik kedua wanita itu kembali. Ekspresi mereka saat pingsan sangat berbeda. Ekspresi Yusun sebelumnya sangat kuat dan bertekad, dan dia berbicara untuk gadis lain. Tapi sekarang setelah dia tertidur, ekspresinya menunjukkan sedikit kelemahan dan ketidakberdayaan. Kesan Wang Lin sebelumnya tentang wanita lain adalah dia sangat lemah. Namun, sekarang ekspresinya sangat ditentukan dan kejam. Dia jelas salah satu dari mereka yang tampak lemah tetapi sebenarnya sangat kuat di dalam. Wang Lin merasa seperti kilat menghantam otaknya dan matanya berbinar.
Dia melihat ke arah kemana Liu Mei pergi dan mencibir. Sekarang aku mengerti mengapa aku mendapatkan perasaan aneh ini setiap kali aku melihat Liu Mei. Meskipun dia menunjukkan semua emosi ini seperti dia peduli, dia sebenarnya menggunakannya untuk menyembunyikan sifat kejamnya yang sebenarnya. Saat Wang Lin menatap di mana Liu Mei menghilang, matanya berubah dingin. Aku tidak bisa melihat melalui kultivasi Liu Mei, jadi dia harus memiliki tingkat kultivasi yang lebih tinggi daripada aku, jika tidak, dia tidak akan menjadi murid Zhu Kuezi. Hanya saja, aku tidak tahu mengapa wanita ini melakukan kontak dengan aku. Wang Lin mengerutkan kening lebih keras. Dia melambaikan tangannya dan Suyun dan Liu Wei mendarat puluhan meter jauhnya. Wang Lin bukan orang yang baik, tetapi melihat fakta bahwa mereka berdua pingsan memungkinkan dia untuk melihat melalui Liu Mei, jadi dia tidak menendang mereka. Liu Mei tidak mengambil kesempatan ini untuk membunuhku sebelum kultivasi aku pulih, jadi tujuannya bukan untuk aku mati. Kontaknya dengan aku tampaknya dipenuhi dengan emosi tetapi juga beberapa kekejaman. Ini aneh. Dia jelas tidak punya niat baik. Ekspresi Wang Lin suram. Tak lama setelah itu, dia melambaikan lengan bajunya, berjalan ke guanya, dan duduk dalam posisi lotus. Kultivasi tidak lagi menjadi masalah. Setelah jiwa asal aku pulih, tingkat kultivasi aku akan kembali ke tahap pertengahan formasi jiwa. Yang paling penting sekarang adalah memulihkan jiwa asal aku. Aku perlu menemukan tekanan spiritual yang lebih kuat. Hanya dengan begitu aku bisa memaksa jiwa asal aku untuk berubah. Wang Lin merenung sedikit sebelum menghilang. Dia muncul kembali jauh di bawah tanah di mana Venaroh untuk gunung pemurnian jiwa berada. Ini adalah bagian terendah dari Venaroh. 3000 kaki di sebelah kiri ini adalah tempat bendera emas berada. Pada jarak ini, kilin di dalam bendera jiwa tidak bisa mengganggunya. Saat duduk di sini, Wang Lin bisa merasakan tekanan dari energi spiritual di sekitarnya berkumpul ke arahnya. Wang Lin menarik napas dalam-dalam dan perlahan-lahan menutup matanya. Kali ini dia tidak menyerap energi spiritual apapun tetapi menggunakan tekanan untuk dengan cepat mereformasi jiwa asalnya. Waktu perlahan berlalu. Suyun dan Liu Wei bangun untuk menemukan bahwa mereka tidak berada di luar jangkauan gua, jadi mereka punya pikiran. Setelah keduanya mendiskusikannya sebentar, mereka membuat gua kecil di dekat tempat mereka bangun dan diam-diam membudidayakan. Pada hari ini, Wang Lin memadatkan jiwa asalnya dengan gila dengan meminjam tekanan spiritual dari mengelilingi Venaroh ketika dia tiba-tiba membuka matanya. Meskipun jiwa asalnya belum sepenuhnya pulih, keadaannya jauh lebih baik daripada beberapa bulan yang lalu. Saat ini hanya ada 2 bekas teh yang tersisa di wajahnya. Mata Wang Lin berbinar. Dia menyebar akal ilahi dan mengunci bendera jiwa emas 3000 kaki jauhnya. Pada saat ini, sebuah ilusi tiba-tiba muncul di sebelah bendera dan raungan keluar darinya. Raksasa kilin muncul di sebelah bendera dengan mata penuh dengan haus darah. Roar! Ilusi dengan cepat mundur setelah mendengar deru dan dengan cepat terbentuk. Wang Lin mengenali orang ini, dia adalah kepala tetua dari Soul Refining Mountain, kultivator Naschen Soul tahap akhir yang hanya perlu memahami domainnya untuk mencapai tahap formasi jiwa. Sialan! Bendera 100.000 jiwa ini semakin kuat dan kuat. Kapan aku akan bisa memperbaiki bendera dengan kecepatan kultivasi aku? Wajah orang tua itu suram. Binatang kilin itu tidak secara aktif menyerang orang tua itu seperti halnya Wang Lin. Dalam mata haus darahnya ada sedikit ejekan. Sialan! Teriak pria tua itu. Para leluhur telah menetapkan bahwa bendera yang disegel di bawah 3 puncak adalah milik siapa saja yang dapat memperbaikinya. Suatu hari kamu akan menjadi milik aku. Roar! Kilin mendengus dan penghinaan di matanya semakin dalam. HMPH! Pria tua itu menampar tasnya untuk memegang dan bendera emas yang samar muncul. Dia mengibarkan bendera dan banyak jiwa keluar. Di depan ada jiwa Naschen Soul tahap akhir sebagai jiwa utama. Di belakangnya ada 10 jiwa Naschen Soul tahap pertengahan dan awal, dan di belakang mereka ada jiwa-jiwa lain dengan tingkat kultivasi yang tak terhitung. Pria tua itu berteriak, 10.000 jiwa, melahap. Dia mengarahkan bendera ke arah Kilin dan semua jiwa mengeluarkan raungan saat mereka menerjang ke arahnya. Kilin mengangkat alisnya dan bergerak seperti kilat. Alih-alih mengelak, ia menerjang ke dalam jiwa dan mulai melahap mereka seperti orang gila. Ini jelas bukan pertama kalinya orang tua itu berurusan dengan binatang buas ini, jadi ia tidak terkejut sama sekali. Orang tua itu memperhatikan ketika binatang itu melahap jiwa-jiwa. Setiap kali ia melahap jiwa, itu akan menjadi sedikit lebih besar. Dengan tingkat kultivasinya, ia awalnya tidak cocok untuk kilin ini sama sekali, tetapi ia berspesialisasi dalam pemurnian jiwa. Dengan bendera 10.000 jiwa, dia hampir tidak bisa memegang miliknya. Tidak lama kemudian, tangan lelaki tua itu mulai bergerak dengan sangat cepat. Dia membentuk segel yang berbeda. Segera, darah mulai keluar dari pori-pori di tangannya. Ekspresinya berubah sangat serius dan kemudian bola darah muncul di depannya. Orang tua itu berteriak, pengorbanan darah. Tepat setelah dia selesai berbicara, bola darah tiba-tiba meledak menjadi bintik yang tak terhitung jumlahnya dan menutupi seluruh area. Jiwa-jiwa yang ditelan oleh kilin tiba-tiba mulai bergerak seolah-olah mereka baru saja menerima sejumlah besar makanan.
Mereka berusaha untuk meninggalkan tubuh Qilin. Ada sejumlah besar jiwa di luar yang menyerang Qilin di bawah komando jiwa primer. Jiwa Naschen Soul sebenarnya bisa menggunakan mantra untuk menyerang juga. Akibatnya, auman datang dari dalam dan luar Qilin. Namun, Qilin tidak panik dan matanya masih penuh dengan penghinaan. Qilin tiba-tiba mengeluarkan raungan ganas. Gas hitam keluar dari bendera emas dan membentuk binatang iblis lain. Kedua binatang iblis itu terlihat persis sama. Ekspresi pria tua itu menjadi jelek. Terakhir kali dia bertarung dengan Qilin, dia dipaksa mundur ketika yang kedua keluar. Sekarang dia melihatnya lagi, ekspresinya menjadi suram. Dia menampar tasnya memegang lagi dan cahaya hitam muncul di tangannya. Objek di dalam cahaya hitam adalah lonceng dengan gagang kayu ungu yang memiliki beberapa ukiran rumit di atasnya. Aku menukar harta yang sangat langka untuk lonceng penyegel jiwa dari Soul Sealing Mountain hanya untuk berurusan dengan kamu, teriak lelaki tua itu. Lalu dia mengguncang bel di tangannya. Saat bel berbunyi, binatang buas berbentuk manusia dengan satu tanduk di kepala mereka muncul dan menyerbu ke arah Qilin. Dua Qilin terus mengaum ketika mereka sedang terperangkap. Lelaki tua itu memperlihatkan ekspresi kegembiraan ketika dia fokus mengendalikan harta di tangannya. Namun, pada saat ini, lebih banyak gas hitam datang dari bendera dan Qilin ketiga muncul. Saat kedua dia datang, dia kalah dengan Qilin kedua. Untuk kunjungan ketiganya, dia menghabiskan banyak upaya untuk mendapatkan bel tetapi menemukan bahwa ada Qilin ketiga. Akibatnya, dia tidak bisa tolong tetapi berpikir bahwa setelah Qilin ketiga akan ada yang keempat, kelima, keenam. Tidak heran tidak ada yang bisa mengambil bendera ini setelah itu sudah di sini begitu lama, pria tua itu menghela nafas dan akan menyerah. Tapi rasa ilahi yang kuat tiba-tiba turun dari semua sisi. Ekspresi pria tua itu sangat berubah. Dia sama sekali tidak bisa menolak indera ilahi ini. Dia hanya pernah merasakan ini ketika menghadapi leluhur formasi jiwa. Namun, dibandingkan dengan saat itu, perasaan itu beberapa kali lebih kuat. Ini pasti leluhur formasi jiwa yang keluar dari kultivasi pintu tertutup. Pria tua itu bergetar dan dengan cepat berkata, murid Wu Daoqi menyapa leluhur. Ketika indera ilahi yang kuat menyapu, Qilin ketiga mengeluarkan teriakan menyedihkan dan terperangkap oleh sinar cahaya hitam. Dia meraung ketika berusaha melepaskan diri. HMPH. Mendengus dingin datang dari kekosongan, kemudian tangan raksasa tiba-tiba keluar dari kekosongan dan mencapai ke arah bendera jiwa emas. Pada saat ini, bendera jiwa emas mulai bergerak, lalu tiga lagi Qilins muncul dan menyerbu ke arah tangan. Tiga mata Qilins itu ganas, tetapi ada sedikit ketakutan di dalamnya. Satu tamparan dari tangan, salah satu dari Qilin hancur menjadi fragmen jiwa yang tak terhitung jumlahnya yang semuanya panik dan melarikan diri ke arah yang acak. Dua Qilins yang tersisa dengan cepat menerkam dan mulai melawan tangan. Mendengus dingin lainnya datang dari akal ilahi dan kemudian gas hitam datang dari segala arah. Gas hitam terkondensasi menjadi tombak hitam dan menusuk ke arah Qilin. Wang Lin tidak dapat menangani Qilin ini sebelumnya karena tingkat kultivasinya hanya pada tahap pertengahan Naschen Soul. Namun, sekarang dia telah menembus tahap Naschen Soul ke tahap formasi jiwa, jadi dia pada dasarnya adalah kultivator formasi jiwa tanpa domain. Meskipun dia lebih lemah dari para kultivator formasi jiwa normal, itu lebih dari cukup untuk berurusan dengan Qilin ini. Raungan yang lebih kuat daripada semua Qilin lain yang digabungkan keluar dari bendera emas, dan bersamaan dengan itu muncul aura emas. Semua Qilin lainnya segera hancur menjadi fragmen jiwa yang tak terhitung jumlahnya setelah mendengar raungan itu dan bergerak menuju aura emas. Saat Qilin hancur, Wu Daoqi mengeluarkan erangan sengsara. Semua hartanya bertarung melawan Qilin, jadi dia terluka karena gelombang kejut Qilin yang hancur. Terkejut, dia akan mundur untuk menghindar ketika sosok tiba-tiba muncul di hadapannya. Sosok itu menunjuk ke arahnya dan Wu Daoqi segera pingsan. Saat Wang Lin berdiri di depan Wu Daoqi, dia mengulurkan tangan dan bendera jiwa Wu Daoqi dan bel kayu ungu terbang ke tangannya. Matanya berbinar ketika dia menatap bendera jiwa emas. Jadi ini adalah jiwa utama sebenarnya dari bendera jiwa ini. Para Qilin lainnya hanyalah komandannya. Setelah aura emas menyerap semua fragmen jiwa, itu mengeluarkan raungan yang mengguncang seluruh gunung pemurnian jiwa. Qilin emas yang tampak benar-benar nyata tanpa ada petunjuk bahwa itu dibentuk oleh fragmen jiwa muncul di hadapan Wang Lin. Qilin ini terlihat hampir persis sama dengan yang dimiliki Ling Tianho, satu-satunya perbedaan dalam penampilan adalah warnanya. Meskipun auranya jauh lebih lemah daripada yang dimiliki oleh Sin Pedang, Ling Tianho. Fragmen jiwa Qilin. Wang Lin menatap binatang itu dan mengulurkan tangan. Gas hitam datang dari segala arah dan berubah menjadi tombak hitam. Qilin emas mengeluarkan raungan, lalu bola cahaya keemasan tiba-tiba muncul di depannya dan menabrak Wang Lin. Wang Lin bergerak maju dan menusuk dengan tombak. Bang! Setelah ledakan keras yang menyebabkan vena roh di sekitarnya retak, Wang Lin mundur satu langkah dan bola dari cahaya keemasan menghilang. Menarik. Meskipun Qilin Ling Tianho masih hidup, itu tidak bisa menggunakan mantra apapun karena kehilangan warisannya. Meskipun fragmen jiwa ini jauh lebih lemah, ia dapat menggunakan mantra. Jelas masih memiliki kenangan tentang warisannya. Mata Wang Lin menyala.
Dia menampar tasnya memegang dan dua lonceng muncul. Dia melemparkan dua lonceng dan mereka mendekati Qilin. Qilin mengangkat kaki depannya dan membanting. Gelombang kejut ini menyebabkan vena roh di sekitarnya hancur dan memperlambat kedua lonceng. Wang Lin mendengus. Dia tiba-tiba bergerak dan menerjang maju. Tombak itu terbang di udara dan menembus Qilin. Qilin mengeluarkan raungan. Gas hitam keluar dari tempat itu tertusuk dan berubah menjadi fragmen jiwa. Tanpa sepatah kata pun, Wang Lin menampar tasnya memegang dan mengeluarkan bendera jiwa. Dengan gelombang, semua fragmen jiwa itu terbang ke arah bendera jiwanya. Qilin mengeluarkan raungan dan segera menyedot fragmen jiwa itu kembali ke tubuhnya. Mata Wang Lin menyala naik. Dia menggerakkan tangan kanannya dan pusaran jiwa muncul. Dia mulai bertarung dengan Qilin atas pecahan jiwa. Dengan Wang Lin mengalihkan perhatian Qilin, kedua lonceng langsung bertambah besar dan mendekati Qilin. Qilin mendengus keluar dua aliran gas hitam yang berubah menjadi dua Qilin yang lebih kecil, yang keduanya menerkam kedua bel. Tangan kanan Wang Lin bergerak dan mengirimkan gelombang pembatasan untuk menyegel dua Qilin. Kemudian kedua lonceng itu menjebak mereka dan mereka dibawa pergi oleh Wang Lin. Melihat pecahan jiwa yang melayang keluar dari Qilin, mata Wang Lin berbinar. Dia mendengus dan berteriak, "Sialan, jika kau memiliki kekuatan leluhurmu, aku tidak akan menjadi lawanmu. Namun, kamu hanyalah fragmen jiwa yang berhasil mengembun menjadi tubuh ilusi. Menghancurkanmu tidak akan sulit." Dengan itu, tangan Wang Lin dengan cepat bergerak dan satu persatu batasan ilusi muncul. Pembatasan ilusi mengelilingi Qilin dan turun seperti jaring. Qilin meraung dan mulai berjuang, menyebabkan pembatasan hancur. Namun, tangan Wang Lin tidak berhenti, pembatasan muncul seperti orang gila dan terus mendarat di tubuh Qilin. Keringat secara bertahap mulai mengisi dahi Wang Lin saat dia mengirimkan batasan yang tak terhitung dalam hitungan detik. Qilin mulai meraung lebih keras, tetapi tubuhnya mulai melambat seperti tenggelam dalam air. Mata Wang Lin menyala. Dia menyentuh tasnya yang memegang dan sebuah bendera kecil berkibar. Bendera ini adalah bendera pembatasan. Dengan gelombang bendera, tombak hitam yang tak terhitung jumlahnya terbentuk di depannya. Di bawah perintah Wang Lin, tombak hitam ini dibebankan ke Qilin. Pada saat yang sama, tangan kanan Wang Lin tidak berhenti, ia terus menciptakan pusaran jiwa. Tangan kanannya bergerak seperti hantu, menciptakan pusaran jiwa satu demi satu. Tombak hitam yang tak terhitung menusuk ke arah Qilin yang matanya dipenuhi amarah. Itu mengguncang tubuhnya dan lebih dari 10 bola cahaya keemasan muncul di sekitarnya. Bang! Bang! Beberapa poni keras bisa terdengar saat tombak dan bola cahaya keemasan bertabrakan. Meskipun banyak tombak dihentikan, beberapa masih berhasil melewati dan mengenai Qilin. Bahkan lebih banyak fragmen jiwa yang keluar dari tubuh Qilin dan diserap oleh pusaran jiwa yang telah didirikan Wang Lin. Qilin mengeluarkan raungan keras dan mulai berjuang lebih keras, menyebabkan pembatasan pada tubuhnya. Untuk menghancurkan satu persatu. Wang Lin mengerutkan kening. Dia tidak berpikir bahwa tubuh ilusi yang dibentuk oleh fragmen jiwa Qilin ini bisa sangat kuat. Qilin ini sudah sekuat kultivator formasi jiwa tahap akhir. Jika diberi lebih banyak waktu untuk tumbuh, itu akan segera mencapai kekuatan seorang kultivator transformasi jiwa. Mata Wang Lin menjadi gelap. Dia mengangkat tangan kanannya dan perangkap binatang itu terbang keluar. Itu mendarat di samping dan berubah menjadi kereta perang membunuh dewa. Binatang itu telah sangat melemah setelah pertempuran dengan Red Butterfly, namun, saat dia melihat Qilin, tubuhnya bergetar dan matanya dipenuhi dengan keserakahan. Saat Qilin melihat makhluk buas itu, dia mengaum seolah-olah baru saja bertemu dengan musuh alami. Itu berhenti berjuang melawan pembatasan tetapi mengungkapkan niat untuk berperang. Ketika dia melihat ini, Wang Lin terkejut. Matanya menyala dan tanpa ragu-ragu, dia mengirim segel ke kereta. Untuk pertama kalinya binatang itu mengeluarkan auman kegembiraan dan untuk pertama kalinya binatang itu tidak menunggu kereta terbuka atau mencoba melahap Wang Lin. Itu dibebankan ke Qilin dengan rantai hitam yang masih melekat padanya. Qilin meraung. Bola cahaya emas yang tak terhitung jumlahnya muncul di depannya untuk memblokir serangan makhluk roh. Binatang roh mengeluarkan raungan dan menghancurkan semua bola cahaya keemasan. Dengan keras, binatang buas itu bertabrakan dengan Qilin. Kedua binatang itu mengeluarkan erangan yang menyakitkan. Roh binatang telah menyerang terlalu cepat, sehingga rantai di tubuhnya ditarik ke batas mereka. Rasa sakit dari rantai memaksa binatang roh untuk mundur. Itu berbalik dan berusaha untuk menggigit rantai, tetapi tidak peduli apa yang dilakukannya, itu tidak dapat memutus rantai. Kemudian dia berbalik ke arah Wang Lin dan mulai mengaum, maksudnya jelas. Qilin bukan tandingan dari makhluk buas itu. Semua pembatasan pada tubuhnya hancur dan dikirim terbang sementara sejumlah besar fragmen jiwa melarikan diri dari tubuhnya. Saat fragmen jiwa ini muncul, mereka diserap oleh pusaran jiwa di sekitarnya. Dalam sekejap mata, mereka semua terserap. Tubuh emas Qilin tidak sekokoh sebelumnya dan menjadi lebih ilusi. Saat ia melihat binatang buas dengan frustrasi di matanya, ia mengeluarkan geraman rendah tetapi tidak berani untuk bergerak maju. Lagi pula, itu hanya fragmen jiwa. Ketika berada di puncaknya, itu lebih kuat dari binatang roh, tetapi sekarang ini bukan tandingannya.
Setelah Qilin tersingkir, bendera jiwa emas menjadi lengah. Wang Lin dengan cepat muncul di depan bendera jiwa emas dan hendak meraihnya. Namun, Qilin emas mengeluarkan raungan marah dan menerkam Wang Lin. Wang Lin mencibir ketika tangan kanannya mengulurkan tangan dan rantai pada kereta perang segera menghilang. Qilin meraung frustrasi. Merasa tak berdaya, ia menyerang Wang Lin dan berusaha melarikan diri. Binatang buas mulai mengejar Qilin. Sejumlah besar fragmen jiwa terbang keluar dari Qilin dan diserap oleh pusaran jiwa. Wang Lin meraih bendera jiwa emas. Tepat setelah dia menyentuhnya, aura dingin memasuki tubuhnya dan melewatinya beberapa kali sebelum menghilang. Wang Lin menunjukkan ekspresi kegembiraan saat dia meludahkan darah esensi jiwa yang diserap oleh bendera jiwa. Bangkit! Wang Lin berteriak dan dia mengangkat bendera itu. Masa gas hitam seukuran lengan yang terisi dari tempat bendera emas berada dan melewati seluruh gunung pemurnian jiwa. Dari kejauhan, orang bisa melihat gas hitam melesat ke langit di atas gunung pemurnian jiwa dan mulai menyebar. Pada saat ini, semua murid di gunung pemurnian jiwa menatap dengan heran ke langit. Mereka sudah memperhatikan raungan dari bawah tanah, tetapi mereka terlalu kuat, sehingga tidak ada yang berani memeriksanya. Cincin emas di antara 3 gunung dengan lembut mulai bergetar dan seseorang berjalan keluar dari cincin ke-8. Rambut orang ini putih dan wajahnya suram. Tepat ketika dia akan pergi memeriksa apa yang sedang terjadi, dia tiba-tiba berhenti seolah-olah dia telah mendengar sesuatu. Dia berbalik dan membungkuk ke arah 2 cincin darah. Seperti perintah nenek moyang. Dengan itu, ia kembali ke cincin emas. Wang Lin memegang bendera jiwa emas, mengibaskannya, dan berkata, jiwa primer Qilin, kembali. Dalam sekejap mata, Qilin yang memiliki dipaksa ke sudut oleh binatang buas dan hampir melahap beberapa kali mengeluarkan raungan dan menghilang ke dalam bendera emas. Wang Lin merasakan bendera jiwa di tangannya bergetar. Dia merasa sangat bahagia saat dia dengan cepat menyimpannya. Binatang roh itu sangat marah. Itu sudah memiliki kebencian yang mendalam pada Wang Lin dan karena dia telah mencuri mangsa yang hendak dimakannya, ia menyerang Wang Lin. Meskipun Wang Lin tidak bisa benar-benar mengendalikan binatang roh, dia masih bisa menyegelnya. Dia menunjuk kereta itu dan rantai yang tak terhitung jumlahnya muncul untuk mengunci binatang roh. Ketika binatang roh itu meraung dalam kemarahan, perlahan-lahan diseret kembali ke kereta, dan kemudian berubah kembali menjadi perangkap binatang. Wang Lin tidak menempatkan binatang buas itu. Perangkap kembali tetapi benar-benar menyegelnya dan meletakkannya di tasnya. Dia menghilang dan muncul kembali di atas Soul Refining Mountain. Pada saat ini, gas hitam di atas gunung itu sangat tebal. Wang Lin menatap awan hitam dan mulai merenung. Suara dari pertempuran seharusnya menarik perhatian formasi jiwa dan di atas para kultivator sekte pemurnian jiwa, namun tidak ada yang datang untuk memeriksanya. Hal ini menarik. Wang Lin menatap 9 cincin emas dan melihat beberapa cincin darah. Meskipun dia belum memulihkan semua kultivasinya, dia tidak takut. Bahkan jika seorang kultivator transformasi jiwa datang, dia masih bisa merobek ruang terbuka dan melarikan diri menggunakan kompas bintang. Dia samar-samar melihat sepasang mata kuno yang dilirik dengan kebaikan padanya dari salah satu cincin darah dan kemudian segera menghilang. Mata Wang Lin menyala. Orang ini adalah... Mata dari cahaya darah menghilang dalam sekejap. Wang Lin merenung sebentar dan matanya berbinar. Apakah aku tinggal di Soul Refining Sect atau tidak penting lagi. Agar jiwa asal aku pulih sepenuhnya, aku akan membutuhkan beberapa pil luar biasa. Selain itu akan membutuhkan tekanan spiritual yang sangat kuat. Bukannya aku tidak punya metode, tapi itu agak berbahaya. Wang Lin melihat pada Soul Extracting dan Soul Sealing Mountains dengan mata yang dipenuhi tekad. Dia berubah menjadi sinar cahaya saat dia meninggalkan gunung pemurnian jiwa dan terbang menuju gunung pengekstraksi jiwa. Dalam perjalanannya ke sana, seorang wanita yang sangat cantik dengan tenang menonton darinya dari sisi jiwa gunung pemurnian. Dia menghela nafas dan bergumam, pemulihannya terlalu cepat. Jika aku ingin meninggalkan bayangan aku di hati daunnya, aku harus mencari tahu apa itu hati daunnya. Namun, aku tidak dapat melihat melalui hati daunnya dalam interaksi kita. Saudara magang senior Wang, apa sebenarnya hati dao kamu? Wang Lin mendarat di gunung pengekstraksi jiwa dan menyebarkan indera ilahinya sebelum menyerbu gua. Kultivator di dalam gua adalah orang dengan tingkat kultivasi tertinggi di samping kepala tetua, Su Jinshi. Saat sosok Wang Lin muncul, Su Jinshi, yang sedang berkultivasi, membuka matanya dan mengungkapkan ekspresi jelek. Wang Lin berdiri di dalam save Su Jinshi, melihat sekeliling, dan dengan tenang bertanya, apakah kamu memiliki jiwa yang mengekstraksi batu giok? Su Jinshi merenung sedikit dan mengangguk. Dia tidak bisa melihat melalui tingkat kultivasi orang ini, juga belum pernah melihat orang ini sebelumnya, tetapi dia bisa tahu dari pakaiannya bahwa orang ini berasal dari gunung pemurnian jiwa. Dalam sekte pemurnian jiwa, murid-murid dari 3 gunung diizinkan untuk berinteraksi satu sama lain. Jika seseorang memiliki keterampilan, mereka dapat mempelajari ketiga teknik jika mereka mau. Su Jinshi telah pergi ke gunung pemurnian jiwa bertahun-tahun yang lalu dan mendapatkan batu giok pemurnian jiwa.
Su Jinshi menggertakkan giginya dan berkata, aku bisa memberimu jiwa yang mengekstraksi batu giok, tapi aku 300 fragmen jiwa pendek dari pengerasan bendera jiwa ini menjadi bendera jiwa ribuan jiwa. Jika kamu bisa memberi aku 300 fragmen jiwa, aku bisa membiarkan kamu melihat batu giok pengekstraksi jiwa. Wang Lin memandang Su Jinshi. Dengan tingkat kultivasinya, dia merasa di bawahnya untuk mencurinya. Dia mengeluarkan ribuan bendera jiwa-jiwanya dengan lebih dari 2000 fragmen jiwa, mengguncangnya, dan 300 fragmen jiwa terbang keluar. Wang Lin mengulurkan tangan kirinya dan 300 fragmen jiwa berubah menjadi mutiara hitam, lalu ia menuju ke Su Jinshi. Su Jinshi juga orang yang menentukan, dia mengeluarkan giok ungu dan menyerahkannya kepada Wang Lin. Dia bertanya, siapa nama kakak magang senior? King Mu. Wang Lin mengambil batu giok dan memindainya. Giok itu memang mengandung metode untuk mengekstraksi jiwa yang hidup, bagaimana mencegahnya agar tidak hilang, dan akhirnya bagaimana menggunakannya untuk memperhalus bendera jiwa. Giok yang mengekstraksi jiwa juga memiliki 3 teknik, menenangkan jiwa, memikat jiwa, dan racun jiwa. Menenangkan jiwa adalah inti dari penggalian jiwa, jika penenangan jiwa tidak digunakan pertama kali, keberhasilan penggalian jiwa akan sangat rendah. Setelah digunakan, tingkat keberhasilannya meningkat pesat. Memikat jiwa adalah teknik yang sebenarnya untuk mengeluarkan jiwa dari orang yang masih hidup. Adapun yang terakhir, racun jiwa, itu adalah yang paling kejam dan paling kuat dari 3 teknik, setara dengan pengorbanan darah Soul Refining Mountain. Racun jiwa menggunakan metode misterius untuk mengubah jiwa yang hidup menjadi racun yang bisa membunuh dengan diam-diam. Setelah cukup halus, itu akan berubah menjadi jiwa beracun dengan kekuatan kultivator formasi inti. Jika hanya ini, teknik ini tidak akan banyak, tapi lama, seorang murid dari sekte pemurnian jiwa mengkhianati sekte dan melarikan diri. Dengan menggunakan teknik ini, ia pergi tanpa lawan di negara kultivasi peringkat 4 dan membuat sekte sendiri yang disebut sekte pil iblis. Orang ini menggunakan metode misterius untuk menyaring jiwa beracun menjadi pil dan kemudian menyuntikkan aura kematian ke dalamnya untuk mengubahnya menjadi inti hijau. Dia menyebutnya metode inti hijau dan ini memungkinkannya untuk mencapai tahap formasi jiwa. Dia dianggap jenius pada masanya. Inti hijau dan inti emas sangat berbeda. Kamu hanya dapat memiliki 1 inti emas, tetapi kamu dapat memiliki banyak inti hijau. Dia menggunakan metode ini dikembangkan dari teknik racun jiwa untuk mencapai tahap formasi jiwa. Dia memiliki puluhan ribu kor hijau pada saat itu. Ketika dia menyerang, dia akan mengirim ribuan kor hijau untuk meledak. Kekuatannya adalah sesuatu yang bahkan para kultivator transformasi jiwa tidak akan mau mengacau dengan sembarangan. Bagaimanapun, puluhan ribu kor hijau yang meledak sudah menghancurkan bumi. Jika dia memaksanya ke sudut di mana dia harus meledak semua kor hijau, ledakan itu akan terlalu kuat. Sekte pemurnian jiwa tidak pernah mengambil tindakan apapun terhadapnya karena mengkhianati sekte, yang bingung banyak orang. Saat orang itu menghilang, legendanya juga perlahan memudar menjadi sejarah. Su Jinshi memandang Wang Lin dan bertanya, apakah saudara magang senior King Mu akan pergi ke Soul Sealing Mountain untuk mendapatkan jade penyegel jiwa? Wang Lin menyingkirkan jade penggali jiwa dan mengangguk. Su Jinshi dengan getir tersenyum dan berkata, kakak magang senior lebih baik tidak pergi. Tidak ada satupun batu penyegel jiwa di Soul Sealing Mountain. Hanya leluhur formasi jiwa yang diizinkan untuk mempelajari jade penyegel jiwa. Gunung Sealing Jiwa hanya memiliki campuran pemurnian jiwa dan jade pengekstraksi jiwa. Ekspresi Wang Lin tidak berubah. Dia mengangguk dan kemudian menghilang. Ketika dia muncul kembali, dia tiba di Soul Sealing Mountain. Kemudian ia dengan santai menemukan seorang murid dan mendengar hal yang sama seperti yang dikatakan Su Jinshi kepadanya. Wang Lin juga memeriksa di bawah arwah roh pengekstrak jiwa dan pegunungan Sealing Soul. Hanya Soul Sealing Mountain yang memiliki bendera jiwa di bawahnya, dan itu tidak terlalu kuat. Fragmen jiwa di dalamnya juga sangat tidak merata dalam hal kekuatan. Butuh Wang Lin hampir tidak ada upaya untuk mengambilnya. Adapun gunung pengekstrak jiwa, itu benar-benar kosong. Jelas bahwa seseorang telah mengambil bendera jiwa bertahun-tahun yang lalu. Setelah menyelesaikan semua ini, Wang Lin mengangkat kepalanya dan melihat ke arah 9 cincin emas dan 2 cincin darah. Setelah beberapa saat, matanya dipenuhi dengan tekad. Apakah jiwa asal aku akan pulih atau tidak semua akan bergantung pada hari ini? Aku akan melawan leluhur-leluhur transformasi jiwa sekte jiwa. Hanya di bawah tekanan spiritual seorang kultivator transformasi jiwa, jiwa asal aku akhirnya dapat pulih. Pada saat itu, aku dapat menggunakan kompas bintang untuk melarikan diri. Bahkan jika kultivator transformasi jiwa ingin menangkap aku, mereka tidak akan bisa. Wang Lin menarik napas dalam-dalam dan matanya menjadi penuh dengan niat pertempuran. Dia berubah menjadi sinar cahaya dan terbang menuju 9 cincin cahaya. Di tangan kirinya ia memegang bendera jiwa 10.000 jiwa dan di tangan kanannya ia memegang bendera pembatasan dengan 999 set pembatasan. Dengan kedua bendera di tangan, dia tiba di depan 9 cincin emas. Saat dia mendekat, dia melambaikan kedua bendera itu. Dari bendera jiwa, kilin emas terbang keluar. Di belakangnya ada 9 kilin hitam, dan di belakang mereka ada fragmen jiwa yang tak terhitung jumlahnya.
Hanya dalam satu saat, seluruh sekte pemurnian jiwa ditutupi dengan fragmen jiwa. Lolongan tak berujung menjadi satu-satunya suara di dunia ini. Ini adalah pertama kalinya Wang Lin menggunakan bendera 10.000 jiwa kekuatannya berada di luar imajinasinya. Kilin emas mengeluarkan raungan dan menyerbu ke 9 cincin emas. Bang! 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 Dengan serangkaian ledakan keras, kilin dan 9 kilin gelap di belakangnya bertabrakan dengan 9 cincin emas, menyebabkan mereka mengungkapkan pria dan wanita dari berbagai usia. 9 orang ini adalah 9 kultivator formasi jiwa dari sekte pemurnian jiwa. Setelah mereka muncul, mereka menatap kilin dengan ekspresi kaget. Emas kilin mundur beberapa langkah, menggelengkan kepalanya yang besar, dan memuntahkan 2 jet gas hitam yang menyebar. Saat Wang Lin berdiri di atas kilin, ia ragu-ragu tetapi tidak menggelengkan kepalanya. Sebaliknya, itu menatap 9 dari mereka dengan tatapan ganas. Kamu benar-benar punya nyali, pada Wang Lin dengan ekspresi suram dan hendak menyerang. Wang Lin meliriknya dan berteriak, "Enyahlah!" Aura mengerikan menyebar dari Wang Lin. Aura ini terlalu banyak untuk ditangani oleh wanita itu. Setelah semua, Wang Lin telah memulihkan kultivasinya ke tahap formasi jiwa, dia hanya kehilangan domainnya. Dia adalah seseorang yang bertarung melawan kupu-kupu merah, jadi kultivasinya jauh lebih kuat daripada kebanyakan orang. Wanita ini hanya pada tahap awal formasi jiwa, dan meskipun dia tidak bisa mengatakan dia bisa membunuhnya dengan mudah, itu tidak akan sulit juga, dia telah membunuh beberapa dari mereka. Ada perbedaan besar antara seseorang yang telah membunuh orang lain dengan tingkat kultivasi yang sama dan seseorang yang tidak. Dengan teriakan dari Wang Lin dan dorongan dari auranya yang kuat, wanita itu mundur. Wajahnya pucat dan dipenuhi teror. Lalu dia langsung menjadi marah. Setelah menjadi kultivator formasi jiwa, dia belum pernah diteriaki oleh seseorang sebelumnya. Namun, dia menekan amarahnya dan mencibir pada Wang Lin. Bagaimana bisa seseorang yang menjadi kultivator formasi jiwa menjadi bodoh? Dia tahu bahwa jika orang ini datang, dia harus memiliki sesuatu di lengan bajunya. Kilin emas saja bukanlah sesuatu yang bisa dia lawan. Wang Lin berdiri di atas kilin emas dan dengan tenang berkata, "Kalian bersembilan, buat jalan." Sombong. Seorang pria tua berjubah hijau menyipitkan matanya, mendengus, dan mengarahkan tangan kanannya ke Wang Lin. Sinar energi spiritual melesat, berubah menjadi rantai, dan terbang ke arah Wang Lin. Wang Lin mengibarkan bendera pembatasan dan banyak larangan terbang keluar. Pembatasan berkumpul menjadi tombak hitam dan Wang Lin mendorong ke depan. Tombak itu bertabrakan dengan rantai itu, langsung menghancurkannya, namun, tombak itu terus menuju ke orang tua itu. Pada saat yang sama, Wang Lin mengibarkan bendera jiwa. Kilin, bersama dengan 10.000 fragmen jiwa, mengeluarkan raungan. Seperti Wang Lin mengatakan kata, melahap, semua fragmen jiwa dibebankan ke depan. Dari kejauhan, sepertinya ada embusan angin raksasa di dalam sekte pemurnian jiwa. Hanya pada saat ini, sebuah suara kuno datang dari dalam cincin darah dan berkata, "Teman kecil, orang tua ini telah menunggu kamu untuk waktu yang lama." Ketika suara itu datang, sesosok yang mengenakan jubah biru dengan rambut memanjang ke pinggangnya keluar dari salah satu cincin darah. Dengan hanya satu langkah, dia tiba di depan semua orang. Jubahnya sangat besar, sehingga saat ia bergerak, jubahnya juga mulai bergerak. Wajah orang ini berwarna abu-abu dan ia terlihat sangat tua, tetapi matanya bersinar seperti bintang-bintang. Dia dengan hati-hati menatap Wang Lin dan kemudian melambaikan tangannya. 9 dari kalian bisa pergi. Gelombang itu berisi tekanan yang kuat. 9 kultivator formasi jiwa dengan hormat membungkuk dan menghilang. Mata Wang Lin menyala dan mengungkapkan keinginan untuk bertempur. Dia tidak bisa melihat melalui tingkat kultivasi pria tua itu, tetapi dia yakin bahwa pria tua ini berada pada tahap transformasi jiwa. Teman kecil Cheng Niu, orang tua ini telah menunggu 2 tahun untuk hari ini. Pria tua itu memandang Wang Lin dengan cahaya misterius di matanya. Wang Lin segera bisa mengenali mata ini sebagai mata yang sama dari kemarin. Dia terkejut bahwa pria tua ini mengenalnya. Jika Liu Mei bisa menemukannya, maka itu tidak aneh untuk mengetahui nenek moyang transformasi sekte jiwa penyulingan jiwa juga tahu. Untuk pertemuan kita hari ini, pertama-tama aku akan memberi teman kecil hadiah kecil, katanya, sebelum menunjuk ke arah gunung pemurnian jiwa. Suaranya berubah dari nada lembut yang pertama kali dimilikinya. Itu sekarang dipenuhi dengan tekanan dan niat membunuh. Junior Liu Mei, kamu memiliki 10 napas waktu untuk keluar dari sekte pemurnian jiwa aku. Jika kamu tidak, bahkan jika kamu adalah murid Suzaku saat ini, aku masih akan membunuh kamu. Skram. Sosok indah Liu Mei muncul di atas gunung pemurnian jiwa. Dia memandang pria tua itu dengan ekspresi yang indah dan berbisik, "Senior, junior mendapat perintah dari tuanku dan aku tidak membuatmu marah. Kenapa seperti ini?" Ekspresi Wang Lin tetap normal, tapi dia dengan cepat mulai menganalisis apa yang terjadi. Pria tua itu dengan tenang berkata, 6 napas. Liu Mei menghela nafas. Dia menggigit bibir bawahnya dan berkata, "Senior, jika junior pergi begitu saja, tuan akan menghukumku. Jika tuan bertanya apa yang terjadi, aku tidak punya pilihan selain untuk memberitahunya." 4 napas.
Niat membunuh mengalir keluar dari orang tua itu. Dia mengulurkan tangan dan gambar bendera sepanjang 30 kaki muncul di tangannya. Meskipun bendera ini hanya gambar, tekanan kuat bisa dirasakan darinya. Untuk pertama kalinya, ekspresi Liu Mei sangat berubah. Bendera jiwa 1 miliar jiwa, dia menatap pria tua itu dan mengepalkan giginya sebelum menghilang dan meninggalkan Soul Refining Sect. Pria tua itu bahkan tidak melihat kemana Liu Mei pergi. Dia kemudian berbalik ke Wang Lin dengan cahaya misterius di matanya. Teman kecil Cheng Niu, bagaimana hadiah kecil itu? Keberadaan Liu Mei seperti duri di sisi Wang Lin. Ketika dia ada di sekitar, dia merasa seperti menjadi sasaran kobra. Sekarang setelah Liu Mei pergi, perasaan ini tiba-tiba menghilang. Wang Lin tersenyum pahit. Hadiah kecil macam apa ini? Senior bersedia menyinggung Susaku, daripada merasa bahagia, itu membuat aku sangat takut. Leluhur sekte pemurnian jiwa ini sangat menarik, pikir Wang Lin. Dia yakin bahwa Liu Mei memiliki izin leluhur untuk memasuki sekte pemurnian jiwa, atau kalau tidak, dia tidak akan bisa masuk. Pria tua ini tidak pernah mengusirnya sebelumnya, dia memilih untuk melakukannya hari ini sebelum Wang Lin. Ini untuk memberitahu Wang Lin bahwa hubungan sekte pemurnian jiwa dengan Suzaku telah putus dan semua itu untuknya. Ini bukan hadiah kecil. Orang tua itu tertawa dan berkata, ini tidak cukup untuk menyinggung negara Suzaku. Suzaku saat ini sudah tua dan tidak bisa membuat seluruh planet mendengarkannya. Wang Lin merenung sedikit, lalu dia menatap pria tua itu dan berkata, apa yang diinginkan senior? Kamu bisa memberitahu aku. Pria tua itu memperlihatkan ekspresi penghargaan di matanya dan berkata, jangan terburu-buru, itu hanya hadiah pertama. Sekarang ini yang kedua. Cheng Niu, jiwa asal kamu hampir pulih. Alasan kamu datang untuk menemukan aku adalah untuk meminjam tekanan aku untuk membantu kamu pulih. Hadiah kedua aku adalah membantu kamu memulihkan kultivasi kamu. Setelah itu, ia tidak menunggu Wang Lin berbicara dan matanya menyala. Tekanan beberapa kali lebih kuat daripada Vena Roh tiba-tiba muncul di sekitar tubuh Wang Lin. Apakah itu cukup? Tubuh Wang Lin bergetar. Di bawah tekanan ini, dia merasa seperti ada gunung yang tak terhitung jumlahnya di atasnya dan suara berderak datang dari tubuhnya. Celah di antara potongan-potongan jiwa asalnya mulai menutup, tetapi kecepatan ini masih terlalu lambat. Wang Lin mengepalkan giginya dan berkata, tidak cukup. Pria tua itu matanya menyala. Rambutnya mulai bergerak tanpa angin dan jubahnya mulai mengepak. Tekanan 10 kali lebih kuat dari sebelumnya turun. Retakan kecil di ruang angkasa mulai muncul dan menyebar sebagai hasilnya. Bagaimana ini? Pakaian Wang Lin direndam oleh darah yang telah dipaksa keluar dari pori-porinya, urat nadi di dahinya melotot, dan salah satu dari 2 bekas teh yang tersisa menghilang. Wang Lin saat ini bisa dengan jelas merasakan celah di antara potongan-potongan itu, yang berarti jiwa asalnya dengan cepat diperbaiki. Sebagian kecil sudah menyatu kembali. Rasa nyaman datang dari dalam tubuhnya dan meredakan tekanan. Wang Lin menarik napas dalam-dalam dan berkata, tidak cukup. Oh, benarkah? Oke, Cheng Niu, sudah 200 tahun sejak aku terakhir menggunakan energi spiritual celestial aku. Aku menghabiskan banyak uang untuk hadiah kedua ini. Pria tua itu tertawa dan menggunakan energi spiritual celestial di tubuhnya tanpa ragu-ragu. Tekanan yang sangat berbeda dari tekanan spiritual turun. Tekanan ini mengandung energi spiritual celestial. Ini mengingatkan Wang Lin akan kekuatan dari serpihan surga yang runtuh. Tubuhnya bergetar dan jiwa asalnya terhubung kembali dengan kecepatan yang luar biasa. Setelah 5 napas, tanda teh terakhir di wajahnya hilang. Pada saat ini, tawa datang dari Wang Lin dan matanya bersinar seperti matahari saat fajar. Energi spiritualnya tiba-tiba memenuhi tubuhnya dan jiwa asalnya mencapai setiap sudut keberadaannya. Dia merasakan rasa sakit dari seluruh tubuhnya yang segera berubah menjadi perasaan nyaman seperti dia telah dibatasi terlalu lama. Wang Lin tertawa dan kemudian segel santai runtuh juga. Kultivasinya pulih ke tahap pertengahan formasi jiwa. Bahkan, itu bahkan lebih kuat dari sebelumnya. Wang Lin menggenggam tangannya dan berkata, terima kasih. Pria tua itu memandang Wang Lin. Pujian di matanya semakin dalam dan dia berkata, agak terlalu dini untuk berterima kasih, aku sudah menyiapkan hadiah ketiga untuk kamu. Apakah kamu berani menerimanya? Wang Lin menarik napas dalam-dalam. Sekarang setelah dia kembali berkultivasi, dia mengeluarkan aura yang mendominasi dan sedikit tersenyum. Kenapa aku tidak berani? Dia mengerti bahwa jika leluhur transformasi jiwa bersedia menghabiskan begitu banyak, pasti ada sesuatu yang dia ingin dia lakukan, tetapi dia hanya tidak mengerti untuk apa leluhur transformasi jiwa membutuhkan bantuannya. Bagus. Cheng Niu, hadiah terakhir pria tua ini adalah untuk membantu meningkatkan level kultivasi kamu ke puncak tahap akhir formasi jiwa. Adapun domain kamu sendiri, aku tidak dapat membantu kamu di sana. Dengan itu, pria tua itu terbang ke arah cincin darah. Wang Lin merenung sedikit dan kemudian mengikuti tanpa kata. Di luar darah dering, pria tua itu mengulurkan tangan dan bendera jiwa 30 kaki panjang muncul sekali lagi. Kali ini, itu masih hanya ilusi. Ini adalah harta utama sekte pemurnian jiwa, bendera jiwa 1 miliar jiwa.
Karena harta ini bahwa meskipun aku hanya pada tahap akhir transformasi jiwa, aku berani bertarung melawan seorang kultivator ascendan. Aku akan memberitahu kamu alasannya nanti, tetapi selama harta ini ada, sekte pemurnian jiwa aku tidak akan pernah mati. Namun, jika harta ini rusak, maka sekte pemurnian jiwa aku selesai. Sekarang aku akan menggunakan kekuatan jiwa di dalam bendera jiwa ini untuk meningkatkan level kultivasi kamu ke puncak tahap akhir formasi jiwa. Orang tua itu memandang Wang Lin dengan tatapan tajam dan berteriak, "Duduklah dalam posisi lotus." Wang Lin menatap pria tua itu dan melakukan apa yang diperintahkan tanpa ragu-ragu. Jika orang tua itu ingin menyerangnya, benar-benar tidak perlu seseorang yang sekuat ini untuk melakukan semua ini. Namun, kehati-hatian Wang Lin tidak pernah hilang. Jika dia mendeteksi sesuatu yang salah, dia akan melarikan diri dengan kompas bintang. Pria tua itu mengibaskan bendera 30 kaki di tangannya dan gelombang raungan datang dari dalamnya. 10 fragmen jiwa dengan cepat terbang keluar dan mengelilingi Wang Lin. 10 fragmen jiwa ini semua melepaskan aura ungu dan emas dan dipenuhi dengan kesombongan. Murid-murid Wang Lin menyusut. Masing-masing fragmen jiwa ini memiliki kekuatan seorang kultivator transformasi jiwa. Tidak heran dia bisa melawan kultivator ascendan dengan bendera jiwa ini. Wang Lin merasa seperti dia mengerti sedikit lebih. Pria tua itu berbisik, "Teman kecil Cheng Niu, semua jiwa transformasi jiwa di dalam bendera jiwa ini adalah leluhur sekte pemurnian jiwa. Ketika leluhur transformasi jiwa akan mati, mereka menyerahkan tubuh mereka dan menjadi fragmen jiwa untuk ditambahkan ke bendera jiwa. Kamu harus ingat bahwa ketika aku mati, kamu juga harus menambahkan pecahan jiwaku ke dalam bendera." Kalimat terakhir dari lelaki tua itu entah dari mana, menyebabkan hati Wang Lin bergetar. Dia mendapatkan beberapa pemahaman lebih tentang apa yang sedang terjadi. Baru pada saat ini, 10 fragmen jiwa transformasi jiwa memancarkan cahaya emas dan ungu yang kuat yang tampaknya menutupi seluruh tanah. Sumber energi roh yang tebal dari 10 fragmen jiwa memasuki tubuh Lin. Dia bahkan tidak harus menyerapnya, karena semua itu masuk ke tubuhnya. Adegan aneh muncul di langit. Ada 10 fragmen jiwa yang terhubung dengan emas dan cahaya ungu, dan di pusatnya adalah Wang Lin. Energi spiritual di dalam tubuh Wang Lin meningkat dengan kecepatan yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Dalam sekejap, itu telah meningkat 1 kali lipat, tetapi terus meningkat tanpa berhenti bahkan 2 kali lipat, 3 kali lipat, 4 kali lipat, sampai 8 kali lipat dan masih terus bertambah. Cheng Niu, ingat nama orang tua ini, Du Tian. Serap sebanyak mungkin, orang tua ini tidak pelit.